Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam. Kok nggak ada suaranya? Selamat malam. Oke, teman-teman. Ini karena aku tidak share screen ya, jadi aku bisa lihat ya, maksudnya untuk chat dan sebagainya. Kalau bisa kita interaksi ya. Jadi malam ini saya dapat tugas untuk membawakan training ya. Nah, di sini adalah tentang goal setting ya. Jadi ini goal setting ini poin utama juga sih ya, karena kita kalau kita kerja atau kita punya bisnis atau apapun, kita tidak ada goal sama sekali, maka nggak akan kemana-mana gitu. Hidupnya akan santai seperti itu. Nah, siapa di sini yang punya goal setting? Oh iya, nggak apa-apa, di chat aja nggak apa-apa. Siapa yang udah punya goal setting di sini? Siapa yang udah punya goal setting? Belum ada ya? Paling cuma satu dua ya. Belum ada goal setting ya. Oke. Biasanya yang punya goal setting itu akan beda ya. Jalannya tuh akan beda seperti itu. Ya, jadi kayak kayak kita nih ya, misalnya ada tujuan mau beli apa ya, misalnya mau berangkatin anak ke luar negeri atau em, misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri bulan berapa. Nah, itu kita ada bayangan. Jadi kita harus bisa mengumpulkan uang sampai bulan sekian untuk apa impian kita. Misalnya mau beli sepeda motor atau misalnya mau berangkatin anak ke luar negeri, sekolahin anak ke luar negeri. Jadi kita semua harus punya goal. Karena kalau kita tidak ada goal, percaya deh, hidup kita akan santai. Karena kita nggak ada yang kejar, ya kan? Kecuali kalau di kantor. Di kantor pun ada goal setting, maksudnya ada goal juga, ada target, ya. Malam semua. Jadi ada target di kantor kan nggak mungkin dong. Mereka juga pasti punya target. Maupun itu perusahaan asuransi, perusahaan konvensional, semua punya target, ya. Kalau tidak mencapai, ya ada yang dikeluarin dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi semua harus ada pencapaian. Nah, saya akan bahas ya. Jadi saya kalau memberi training itu nanti biasanya saya kasih contoh di akhir acara. Nah, di sini bukan saya asal kasih teori ya, tapi saya benar-benar melakukan. Ya, karena sesuatu kalau kita cuman bicara saja, kita tidak kasih contoh, kita tidak melakukan, ya sama aja gitu loh. Ya. Oke, Mbak Laras, boleh di-share Mbak Laras? Oke, ya. Reach your goal, ya. Oke. Ini yang buatin waktu itu adalah Cik Lucy. Thank you to Cik Lucy. Nah, jadi goal setting, apa sih goal setting itu? Goal setting adalah sebuah proses dalam mengambil langkah yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai keinginan, ya. Adanya target membuat Anda menjadi tahu bagaimana kinerja yang diinginkan, terutama dalam dunia kerja, ya. Karena kalau semua nggak ada target, itu gimana ya? eh Kayaknya hampa ya. Maksudnya nggak ada adrenalin ya, nggak ada seru-serunya seperti itu, Bapak Ibu. Saya pun saya bukan diminta Pak Leri atau apa, sama saya punya butik juga sama. Saya pasti kepingin kita punya usaha ya, kita pingin mencapai omset sekian tiap bulannya. Ya, nggak mungkin orang ditanyain kalau punya usaha pingin dapat berapa. Ya, sesuka hati, mau 100.000 boleh, nggak mungkin seperti itu. Pasti ada goalnya, karena harus mencapai sekian, kalau nggak akan ada kerugian, karena harus membayar karyawan dan sebagainya. Ya, nah kalau di bisnis Biogreen ini bisnis kita sendiri, ya. Jadi yang menentukan kita sendiri, bukan Pak Leri. Ya, Pak Leri nggak mau pusing, eh, mau kalian mau dapet, teman-teman mau dapet trip atau enggak. Tapi apa salahnya? Jadi saya selalu memicu diri saya dan I'm being hard to myself ya. Jadi saya tuh memang keras terhadap diri saya. Ya, jadi saya tidak mau cari yang mudah, saya selalu mencari yang lebih sulit. Seperti itu, teman-teman. Jadi eh, kalau misalnya tercapai, yang happy juga saya. Ya, kayak mencapai junior master atau master, itu juga yang happy dan bangga adalah saya. Ya, mencapai trip.
Itu yang bangga juga saya, bukan orang lain, seperti itu. Jadi kita harus being hard to ourselves ya. Jadi harus benar-benar keras terhadap diri sendiri. Ya saya seperti itu karena biar saya setiap hari semangat. Ya, jadi saya patok, oke, harus beli ini, harus beli ini, bulan sekian harus beli apa. Itu harus benar-benar saya tuh harus ngotot ya, harus ngotot. Dan kalau enggak tuh ya kita penalti ke diri kita sendiri. Mau nggak mau diulang lagi dari pertama. Sama kayak anak sekolah kan, pasti ada goalnya. 1 tahun naik kelas, betul ya? Nggak mungkin suka-suka, ya udah deh suka-suka, kan nggak mungkin seperti itu ya. Kalau tidak tercapai, dia tidak mau belajar, maka dia akan mengulang kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, bisa lanjut Mbak Laras, thank you. Oke, seseorang yang memiliki tujuan atau visi dalam hidupnya memiliki kejelasan dari setiap langkah. Termasuk hal ini diterapkan dalam dunia kerja, ya, sehingga lebih berprestasi dan hidupnya menjadi berkualitas. Ya, masa kita kerja itu nggak mau mendapatkan sesuatu sih, gitu loh. Masa kita menjalankan BioGreen juga tidak ingin mendapatkan sesuatu seperti itu ya. Kalau bisa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Semuanya berkualitas, semua ada hasil ya. Jangan jangan tidak memberi target pada diri kita sendiri. Ya, itu harus banget. Saya setiap bulan itu tulis semua target. Bulan ini saya harus berapa ruki, harus berapa JM. Itu saya keras terhadap diri sendiri loh. Makanya benar-benar saya tuh kerjanya luar biasa. Maksudnya saya ngotot ya. Karena memang sudah saya targetin. Ya kayak contoh kemarin misalnya saya harus mendapatkan 1 M dalam 5 bulan untuk mendapatkan iPhone. Itu saya kejar dan dalam 4 bulan saya dapat, termasuk Ibu Priscilla juga sama. Ya kalau nggak ada target ya seenaknya bisa 5 tahun saya baru dapat iPhone. Ya santai aja. Orang mau tanya udahlah bodo amat lah, males saya. Nonton sinetron dulu nih seru, nonton drakor dulu ya, karena tidak dikejar apapun seperti itu. Jadi kita harus tulis ya. Mungkin setelah Zoom ini mungkin ada orang yang ya udah ya lewat begitu saja, tapi ada yang mau mulai menulis ya. Jadi jika kita menulis goal kita dan kita tempel di tempat yang setiap hari dilihat, itu benar-benar kayak bahan bakar loh teman-teman ya. Saya bukan asal ngomong tapi saya buktikan. Oke, jika Anda baru menyadari akan pentingnya hal ini, tidak ada waktu terlambat untuk segera memulainya. Jangan sampai tidak dimulai sama sekali ya. Pelajari bagaimana langkah-langkah yang tepat sehingga mampu membuat target terbaik dalam dunia kerja. Ya, jadi uh, kalau bisa kita bangga terhadap diri sendiri, kita juga bangga terhadap tim kita. Ya, kita pasti punya tim. Ya, kita punya member. Ya, kalau ternyata kita tidak berprestasi, kita tidak pernah mendapatkan apa-apa, gimana ya? Maksudnya kita minta tim kita begini, tim kita begitu, tapi kita tidak bisa menunjukkan apapun. Ya, kita minta tim kita harus junior master, harus rookie, tapi kita tidak bisa mendapatkan rookie atau junior master. Ya, semua orang pasti minta timnya seperti itu. Kita minta tim kita harus rajin training. Ya, terus terus pasti akan dapat leader. Nah, begitu dapat leader kita minta leadernya juga memberi training, ya. Nah, kalau kita tidak melakukan bagaimana mereka melakukan, ya. Jadi benar-benar kita harus jadi role model, teman-teman. Harus jadi role model, bukan asal ngomong atau asal minta. Tapi kita juga membuktikan kalau kita juga melakukan seperti itu, ya. Oke, next Mbak Laras. Langkah untuk bisa membuat goal setting. Ya, setiap orang haruslah memiliki goal setting ini, saya ulang-ulang ya, atau target yang ingin dicapai, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Target tersebut harus selalu ada dengan menggunakan beberapa langkah berikut ini. Oke, lanjut Mbak Laras. Yang pertama, tetapkan tujuan dari bekerja. Kenapa harus bekerja? Kepingin dapat prestasi, atau kepingin dapat banyak aset, atau kepingin hidupnya lebih baik ya. Memang kita kalau bekerja dengan keras untuk mendapatkan goal-goal kita itu berat dan bisa stres ya. Bisa stres, bisa capek. Terserah teman-teman ingin mendapatkan stres tapi mendapatkan hasil yang diinginkan, atau stres karena nggak punya duit ya. Nggak punya duit itu stresnya juga berat ya. Dapat tagihan nggak bisa bayar itu stres. Jadi pilih yang mana ya. Mendingan stres karena kerjaan banyak ya, tapi goal tercapai, mau beli rumah tercapai, mau beli mobil tercapai, apapun tercapai, tapi stres kerjaan banyak ya.
atau stres karena tidak punya apa-apa, tidak punya uang, ya. Oke. Tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai visi jangka panjang sehingga ada semangat dan bukan sekedar mengejar uang, ya. Anda tahu makna dari pekerjaan dan hidup sendiri sehingga memiliki arah positif. Nah, seperti saya ya, saya happy di BioGreen karena saya bisa banyak membantu orang, ya. Membantu orang bukan hanya dalam hal kesehatan, tapi dalam hal finansial, seperti itu. Ya, karena itu semua dibutuhkan orang. Yang namanya kesehatan semua dibutuhkan orang. Ya, yang namanya finansial juga semua dibutuhkan orang. Seperti itu, dan ini semua bisa didapat. Ya, asal kita mengikuti langkah-langkahnya, ya. Jangan kita, jadi kita ini sebagai leader yang sudah jalan, kita sudah ada formatnya nih begini. Tapi kalau teman-teman mau bikin cara sendiri, kalau tidak sesuai dengan kesuksesan leader, ya gimana lagi, karena caranya bikin sendiri, ya. Sama kayak kita mau bikin apa namanya, mau bikin kue, mau bikin kue lapis, resepnya begini, ya. Ini tepungnya sekian, ininya sekian, semua ada takarannya. Tapi teman-teman tidak mau mengikutin, bikinnya beda, ya. Jadi gramnya beda, ukurannya beda, pasti akan beda, ya. Hasilnya akan beda. Jadi ikuti yang sudah sukses. Yang sudah sukses itu caranya gimana? Diikutin. Ini bisnis BioGreen ini bisnis benar-benar mencontek, ya. Contek habis persis, plek plek kayak copy paste seperti itu, ya. Bayangkan jika tidak memiliki tujuan sama sekali, pasti akan malas dan ogah-ogahan pada saat mengerjakan pekerjaan Anda. Bangun suka-suka, mandi suka-suka, ya kan. Kita kan kadang ada hari-hari yang santai, ya. Kalau aduh saya hari ini pengen istirahat, itu benar-benar loh, ya. Jadi nggak bukan asal saya nulis, ya, benar-benar kayak males mandi, ya kan, suka-suka kita gitu ya. Nah, hal ini akan membuat kekacauan dalam hidup dan berpengaruh langsung seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi uh, boleh kita mau santai ya, tapi kita benar-benar harus keras atau kita mempunyai goal itu yang sangat besar, ya, sangat besar, harus sangat besar. Kenapa? Karena kalau goal kita besar, keinginan kita besar, dan yang penting melibatkan emosi, itu mau ada masalah apapun, tidak akan tergoyahkan. Karena goal kita itu lebih besar daripada masalah, ya. Dan jangan fokus ke masalahnya, ya. Jadi kalau goal kita besar, mau dibilang apapun, mau dikacaukan orang apapun, kita tidak akan bergeming karena kita fokus terhadap goal kita, nggak akan mikir yang lainnya, ya. Jangan karena cuman apa ya, kesel sama downline, kesel sama upline langsung berhenti, ya. Kita mencampakkan impian kita, ya. Kita mencampakkan goal kita hanya karena urusan emosi pribadi seperti itu, ya. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi bukan orang lain, yang rugi diri sendiri. Ya, kita tidak hanya mendapatkan goal hanya karena mengikuti emosi seperti itu. Oke, next Mbak Laras. Nah, jadi kita akan menggunakan yang nomor 2, kita akan menggunakan metode SMART, ya. Metode ini banyak digunakan dan terbukti memberi manfaat positif dalam mewujudkan target, ya. Yang pertama, S-nya itu adalah spesifik, yang artinya sangat jelas tentang apa, kapan, dan di mana Anda harus mencapai target. Yang tadi saya juga kasih contoh, ya. Misal ingin rookie, ya. Jangan rookie-nya ya udah nanti kalau pas bisa. Jangan seperti itu. Bulan Mei saya harus rookie, bulan Juni saya harus rookie, atau bulan Maret saya harus junior master, seperti itu, ya. Dan itu bukan cuma disebut, ya. Kalau ditanyain kayak jangan kayak anak kecil yang kalau ditanyain cita-citanya apa, jadi dokter gitu, ya. Jangan seperti itu. Jangan cuma ngikut-ngikut, tapi yang benar-benar ingin dicapai. Kalau teman-teman memang kepingin dapat income, ya, kepingin benar-benar sukses, ya itu harus dikerjakan. Dan itu ngotot, ya, ngotot. Tidak ada waktu santai. Tidak ada, benar-benar tidak ada waktu santai. Tapi nanti teman-teman yang menikmatin. Di saat orang lain kerja keras, teman-teman santai. Seperti itu, ya. Jadi kita bersusah-susah dahulu, ya. Tentukan dengan jelas. Jadi benar-benar kita harus being hard, ya. Kalau saya tuh tidak mau 1 bulan 1 rookie, ya. Saya tuh maunya langsung minimum
5, 6, 7 seperti itu. Ya, jelek-jelek saya udah targetin segitu, jelek-jelek dapat 4 atau 5 rookie. Ya, jadi saya tidak pernah mau satu rookie. Nah, oke, lanjut, Mbak. Jadi memang saya keras terhadap diri sendiri, tapi saya cepat gitu loh. Saya cepat sekali karena memang saya keras, yang mana orang lain tidur saya bekerja. Nanti kalau sudah sukses yang lain bekerja, saya tidur. Seperti itu ya. Nah, M-nya adalah measurable, yaitu yang dapat diukur dari segi target dengan patokan untuk ukuran realistis. Ya, misalnya income bulan pertama harus 12 juta. Seperti itu. Ya, terserah teman-teman yang realistis. Kalau nggak ngapa-ngapain minta 100 juta itu kan hal tidak mungkin ya. Kalau mungkin dengan usaha, udah saya nggak mau muluk, saya mau 5 juta, silakan seperti itu. Tapi untuk mencapai rookie memang harus mendapatkan 12 juta atau $1.000. Nanti bisa ditanyakan ke upline-nya ya. Itu harus $1.000 dalam 1 bulan. Misalnya kurang $999 tidak bisa mencapai rookie karena bulan depan akan di reset seperti itu ya. Jadi benar-benar kita harus keras, dan saya untuk mencapai itu semua saya tulis loh teman-teman ya. Saya bukan diinget-inget di kepala, tidak, karena saya ngejarnya bukan satu titik tapi bertitik-titik, banyak account ya. Jadi saya bukan ingat-ingat di sini tapi semua saya tulis dan setiap hari saya tambahin berapa. A-nya adalah achievable, yang realistis ya, yang bisa dicapai namun tidak terlalu mudah. Contoh, memiliki tabungan dalam waktu 2 tahun. Kalau kita tidak bekerja tidak mungkin kita bisa capai ya. Misalnya 2 tahun saya harus punya 100 juta atau 2 tahun saya harus punya 1 M ya. Itu benar-benar dipaksa seperti itu. Jangan ya kayaknya susah deh, nggak usah deh, nggak bisa gitu. Jangan begitu ya teman-teman ya. Jangan nanti cita-citanya 2 bulan lagi pengen beli sepeda motor. Tapi aduh, kayaknya waktuku nggak ada deh buat cari uang gini-gini. Udah deh, nggak usah sepeda motor, sepeda mini aja gitu ya. Jangan seperti itu teman-teman. Harus apa ya, perbesar terus impiannya supaya kita kerjanya tuh makin besar, makin keras seperti itu ya. Jangan kendor terhadap diri kita sendiri, jangan ya. Itu tidak pernah saya lakukan. Jadi maupun kadang saya mau nyerah tuh, saya capek gini kurang ini. Terus saya baca lagi impian saya. Ini harus bayar ini, harus ini. Saya mulai bayar cicil rumah, udah semangat lagi gitu ya. Oke, lanjut. Kalau kita nggak punya cicilan memang nggak akan semangat ya. Jadi pentingnya punya cicilan. R-nya tadi SMAR-nya itu relevan, yang realistik lagi ya. Artinya sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda. Misal ingin jadi karyawan hebat atau berprestasi, tapi nggak ngapa-ngapain, malah sering dapat teguran dari atasan karena malas-malasan. Ya, kita kalau bekerja juga kita kepingin dong jabatan kita naik, kita kepingin dong gaji kita naik, kita berprestasi, betul ya? Jadi polisi pun juga sama. Jadi apapun mereka ingin berprestasi. Makanya tergantung dari teman-teman di hidup ini kepingin jadi apa gitu loh ya. Kalau nggak ada keinginan, nggak ada goal, percaya deh hidupnya tuh flat ya, cuman kerjanya nongkrong, ngechat ya, ngumpi seperti itu. Nggak ada sesuatu yang dikerjakan yang ada value-nya gitu loh ya. Bisa lah sehari 2-3 jam kita mau santai, it's okay gitu loh. Tapi paling nggak kita mengerjakan sesuatu. Jangan tidak ada value, jangan tidak ada apa ya, nggak ada tujuan sama sekali gitu loh. Jadi kalau teman-teman memang tujuannya mau membantu orang, mau sukses, mau ini, mau mendapatkan ini, mendapatkan itu, memang di sini tempatnya karena memang sangat cepat. Tapi jika dikerjakan, ya bukan diliatin, bukan diliatin. Makanya goalnya harus apa goalnya? Kalau goalnya saya mau jadi ibu rumah tangga yang cuman mau dapat uang dari suami, nah ini nggak cocok gitu ya. Ini nggak cocok Bapak Ibu. Misalnya saya mau cari suami yang kaya, nah ini di Biogreen juga tidak cocok gitu loh. Seperti itu karena memang kita diajarkan untuk mempunyai goal yang benar-benar kita harus apa ya, mendapatkan dengan susah payah prestasi, karena ini hasilnya sangat luar biasa. Banyak di sini teman-teman dari yang bukan siapa-siapa itu sampai menjadi sangat luar biasa ya. Dari hasil gaji cuman 3 juta bisa mempunyai rumah beberapa. Itu kan luar biasa. Dari pemulung bisa jadi orang yang sukses ya. Di sini bisa merubah siapapun asal benar-benar dikerjakan, jangan
mau. Semua orang kalau ditanyakan begitu ya. Mau sukses, mau gitu. Ya, ayo tapi harus setiap hari harus Zoom 2 jam. Aduh, nggak ada waktu kan gitu ya. Harus tawarin ini prospek. Aduh, nggak bisa gitu. Nah, terus caranya gimana? Ya, nah T-nya yang terakhir timely, artinya setiap goal setting yang sudah dibuat haruslah memiliki batas waktu atau deadline. Dengan deadline membuat Anda menjadi lebih bersemangat sehingga tidak memiliki kebiasaan untuk menunda pekerjaan. Ya teman-teman ya, yang tadi saya udah bilang, rookie itu harus dalam 1 bulan. Nggak bisa. Nanti kurang 800, ya udah deh 200-nya bulan depan. Nggak bisa. Ya, misalnya udah 800 kurang 200 untuk mencapai 1.200-nya bulan depan. Nggak bisa. Jadi benar-benar ada deadline-nya harus akhir bulan. Seperti itu. Ya, jadi paksa. Saya tuh udah ngerasain ya, saya minta ini, minta itu tuh saya paksa. Dan misalnya saya pengen dapet trip ya, trip kan juga ada batasnya. Nggak bisa seenaknya. Ya, harus bulan Juni mendapatkan sekian untuk mendapatkan Australia. Misalnya Bangkok harus bulan apa. Itu semua ada time frame-nya. Ya, harus ada time frame-nya. Nah, itu kita kejar. Kita kejar gitu loh. Jangan kata-kata yang diucapkan ada, aduh kayaknya susah, kayaknya nggak bisa gitu loh. Ya, itu belum berperang sudah menyerah. Coba, kita kan belum mencoba. Gimana Tuhan mau kasih ke Anda? Karena Anda sudah tidak mau. Ya kan, Tuhan mau kasih. Ah, ini orang udah menyerah. Sayang cari lagi. Dia ngeliat lagi si Udin. Si Udin semangat. Gua harus dapat. Dia langsung semangat. Ya Tuhan akan kasih si Udin lah. Seperti itu. Ya, yang satu si Ani, susah. Kayaknya nggak bisa gua. Nggak bisa. Nggak masuk akal. Ya udah nggak mungkin gitu loh. Karena dari semangat aja sudah tidak ada. Ya, jadi beda sama orang yang sangat kepingin. Sangat kepingin tuh dia akan berjuang loh. Berjuang gila-gilaan loh. Ya, kayak misalnya kalau misalnya kita kepingin membelikan anak kita laptop ya, walaupun kita uangnya pas-pasan, kita akan berjuang supaya membelikan anak kita laptop atau membayar sekolah anak kita seperti itu ya. Jadi benar-benar kita harus pasang target gitu loh. Jangan santai, jangan selalu bilang tidak bisa gitu ya. Harus bisa, harus bisa. Ada yang bisa kok. Bedanya apa? Sama-sama manusia loh. Sama-sama punya mata, punya hidung, ya. Sama-sama bernapas gitu loh. Masa orang lain bisa, kita tidak bisa? Pasti bisa semuanya gitu loh. Oke, teman-teman lanjut, Mbak Laras. Yang ketiga adalah membuat target atau goal tertulis, ya. Jangan cuma di sini. Nanti kita kesandung hilang langsung. Ya, jangan cuma di pikiran. Nanti kita bersin hilang gitu ya, ada masalah dikit hilang langsung, ini dipenuhin dengan masalah, pikiran kita langsung dengan masalah, lupa tadi impiannya, lupa ketutup seperti itu. Tulis ya, jadi tulis semua, bukan hanya di angan-angan. Tulisan fisik yang jelas sehingga mudah dibaca dan membuat target tersebut terlihat seperti nyata ya. Gunakan kata-kata dan motivasi yang mengandung makna sangat mendalam. Letakkan tulisan itu di tempat yang strategis, jadi terbaca terus dan semakin bersemangat untuk segera mewujudkan. Ya, jadi saya tuh selalu uh, bagaimana membuat saya semangat ya. Itu saya dari dulu tuh saya selalu punya kata-kata motivasi untuk diri saya itu adalah buktikan mereka salah, seperti itu. Ya, kita tuh kan sering ya dilecehkan. Mungkin dia mana bisa, dia mau orangnya bodoh misalnya gitu ya. Dia nggak mungkin bisa. Nah, itu ya hinaan-hinaan itu jadikan motivasi teman-teman ya, bukan membuat teman-teman down, tapi jadikan motivasi. Langsung bilang apa, buktikan mereka itu salah. Kalau kalau teman-teman mengikutin, berarti mereka yang menang. Tuh kan gue udah bilang apa, dia nggak bisa, dia bodoh gitu, mereka yang menang ya. Tapi kalau kita bisa membuktikan dan mereka yang salah, mereka yang malu. Seperti itu. Buktikan dengan prestasi. Dulu saya dari kecil juga saya dibully, saya dihina. Tapi saya buktikan. Ya, mereka nggak bisa apa-apa. Diam. Mau ngomong apa?
Ya nggak bisa gitu loh. Karena saya buktikan mereka salah. Saya bisa gitu loh. Ya, oke lanjut Mbak Laras. Keempat, membuat action plan ya. Jangan hanya menulis goal setting, tapi bagaimana langkah-langkahnya. Jadi perjalanan waktu tidak terbuang begitu saja. Terus belajar akan membuat peluang terbuka lebar. Ya, action plan-nya bagaimana? Untuk mendapat uang sekian, aku harus bagaimana? Ya, contoh misalnya tadi saya kasih contoh yang saya mau mendapatkan uang 12 juta. Kita bagi, kita breakdown. 12 juta dalam satu bulan ya, dalam satu bulan 12 juta, itu sehari saya harus dapat berapa? 400.000 loh Bapak Ibu. Ya, closing 400.000 itu cuma satu silver. Masa berat sih? Dikasih tugas satu silver. Sama kayak kita punya toko ya, teman-teman ya. Mau toko toko handphone, mau toko baju, toko sembako. Masa kita nggak ada target? Masa kita cuman pokoknya sehari 1 kilo beras aja cukup. Ya, apa cukup? Ini 400.000 hanya dikasih target untuk menjual istilahnya 1 kilo beras aja berat banget gitu loh. Jadi hanya mendapatkan 400.000 sehari. Nah itu kita plan. Jadi kalau hari ini kita dapat 1 juta, ya berarti kita udah lebih ringan lagi seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar ditulis semuanya, ditulis actionnya bagaimana, ya. Wah, saya udah terkumpul 4 juta nih, gitu misalnya. Ya 4 juta, berarti kurang 8 juta. Kita breakdown lagi. Ini tanggal berapa ya? 8 juta dibagi berapa hari. Jadi kita tahu kita harus mendapatkannya tuh apa. Wah, aku harus dapat 1 platinum nih selesai. Semuanya udah beres, misalnya gitu. Ya, kalau teman-teman bisa mendapatkan 2 platinum 1 hari, ya udah beres teman-teman. Kalau teman-teman sisanya mau tidur 30 hari nih ya, tidur 29 hari karena 1 hari udah dapat 12 juta. Silakan. Tapi kalau teman-teman, gue mau bikin rookie kedua, ya gue mau bikin rookie ketiga, gitu ya. Tergantung impian teman-teman, ya. Jadi tergantung goalnya teman-teman. Kalau enggak, gue enggak rookie-rookian, gue enggak JM-JM-an, ya enggak mungkin akan dapat apa-apa. Karena dia tidak mau berbuat apapun, gitu. Ya, oke lanjut. 5. Konsisten pada tujuan. Ini langkah terakhir adalah konsisten pada setiap tujuan dan harus disadari. Rintangan pasti akan selalu ada, baik internal maupun eksternal. Ya, kita bukan tinggal di surga, Bapak Ibu. Banyak rintangan itu pasti, masalah, konflik itu pasti. Kita berhubungan dengan manusia, ya. Kita berhubungan bukan dengan malaikat, ya. Jadi udah pasti ada masalah. Nah, ingat kembali lagi saya di training saya ini yang sebelumnya saya kasih untuk tim saya goal setting, itu selalu saya bilang, jangan biarkan orang lain mencuri impian Anda atau menggagalkan impian Anda. Ya, ini hak Anda untuk mempertahankan. Jangan biarkan orang lain mencuri. Orang lain tuh sengaja bikin begitu, bikin masalah supaya teman-teman tidak meneruskan impiannya, supaya menyerah seperti itu. Dan akhirnya mereka happy. Kapok lu, nggak jadi JM lu akhirnya keluar dari Biogreen. Ya, lu nggak cita-cita lu pengen beli rumah nggak jadi lu keluar dari Biogreen. Ya, jangan buat orang lain itu menghancurkan impian kita, teman-teman. Ini impian itu haknya kita, ya. Goal itu haknya kita. Jangan biarkan mereka tuh menggagalkan. Seperti itu. Dan harus konsisten. Konsisten tuh bukan berarti cuma 1 minggu, ya. Kan sudah 1 minggu konsisten, Erna. Sudah 1 bulan gitu loh. Udah kelar, udah hilang. Biasanya begitu yang saya temuin ya. Rajin 1 minggu. Udah gitu nggak tahu lagi orangnya nggak kelihatan. Ya, rajin 1 bulan, begitu nggak tahu kemana. Konsisten, itu yang sangat susah. Ya, jadi benar-benar makanya harus, kalau teman-teman, makanya saya bilang, kalau impiannya tidak besar, ya nanti tergantung gimana rezekinya, biar Tuhan yang mengatur, gitu ya. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa, teman-teman. Ya, harus kita itu berusaha untuk mendapatkan impian kita. Jangan cuma nanti tunggu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang kirim, kagak ngapa-ngapain, Tuhan juga males kali gitu loh. Ya,
tapi tetap harus teguh dan konsisten kalau target harus tercapai. Butuh kerja keras, komitmen, dan juga kesabaran, tapi tidak putus asa. Ya, jangan kesandung langsung buyar semua impiannya. Ya, aduh, kayaknya susah, kayaknya nggak bisa, nggak keburu ini, nggak keburu. Seperti itu. Saya pernah tinggal 2 hari aja, saya kejar kayak orang gila. Nggak saya nyerah gitu loh. Aduh, tinggal sekian, saya harus dapat seperti itu. Ya, jadi kita makin ngotot lagi. Begitu dapat, kayak, aduh, kayak bisul pecah gitu loh rasanya. Lega, happy, bangga, seperti itu. Ya, kalau kita menyerah, kita pasti akan down. Down, aduh sayang ya kemarin ya. Padahal tinggal dikit loh. Gitu. Bulan depannya semangat kita akan drop. Benar nggak sih teman-teman? Semangat kita drop. Aduh, kayaknya mulai lagi. Gimana ya gitu. Ya, langsung down. Langsung down. Tapi kalau kita berhasil dengan susah payah, istilahnya sampai keringetan, kita berhasil, kita pasti bangga. Dan itu akan membakar kita. Bulan depan kita pasti akan ngotot lagi. Bulan depan kita pasti akan mencapai goal yang lainnya lagi. Gitu loh. Karena kita merasakan rasa bangga itu dan kita merasa, oh ternyata saya bisa loh. Ya, saya bisa. Jadi bulan depan, oke, saya akan mencoba lagi. Saya akan mencoba mendapatkan lebih besar lagi. Seperti itu. Ya, jadi dipaksa, teman-teman. Dipaksa, jangan, aduh, kayaknya kalau aku perhatikan sayang berbulan-bulan itu hilang begitu saja ya, nggak ada rookie, nggak ada. Aku setiap bulan itu harus tercetak 1 rookie, 2 rookie itu harus. Ya, supaya tidak sia-sia rasanya pekerjaanku ini tidak sia-sia. Menghasilkan sesuatu, seperti itu. Ya, benar-benar kita lebih puas. Kalau misalnya cuma 1 bulan, cuma terima duit segini, apa yang kamu dapat, Erna? Duit, gitu doang. Ya, tapi apa gitu loh. Nggak ada rasa kepuasan. Kalau bisa dapat tiket jalan-jalan, kenapa tidak gitu loh. Ya, kenapa harus cuma duit gitu loh. Ya, kalau nggak kerja nggak dapat duit sih. Oke, next, Mbak Laras. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, SMART ya. Specific, measurable, achievable, realistic, sama timely. Ada frame time-nya ya. Jadi benar-benar bukan seenaknya ya. Harus dilihat ini bulan berapa bulan. Itu semua saya udah tulis berapa bulan. Bulan depan apa ini apa yang harus dikejar. Itu sudah saya tulis semuanya ya. Jadi saya bukan cuma minta teman-teman melakukan hal yang sama, tapi saya tidak melakukan gitu loh. Jadi benar-benar saya memang mengerjakan. Ya, jadi kalau saya minta tim saya mengerjakan, karena ini keuntungannya juga untuk mereka kok. Kalau mereka dapat Australia, mereka dapat Bangkok, itu yang dapat mereka loh. Bukan berarti kalau mereka mengejar, yang dapat saya. Tidak. Ya, yang dapat uangnya juga mereka gitu loh. Ya, jadi dan ini harus dipraktekkan teman-teman. Misalnya menulis apa tiap hari, nyatetin ini nyatet itu harus dipraktekkan. Karena kalau tidak setiap hari itu tidak akan melatih kita. Ya, kalau saya setiap hari memang mencatat daftar nama karena setiap hari daftar nama saya itu bertambah seperti itu. Dan yang belanja juga saya catat, semua saya catat. Jadi setiap hari memang saya mencatat ya. Dan untuk next goal, untuk next month-nya, bulan berikutnya apa yang harus saya lakukan itu juga saya catat ya. Dan kita harus membiasakan diri ya, kalau kita memang mau tim kita sukses, mau tim kita ikut training. Banyak yang mau nggak sih timnya itu pada ikut training? Pasti banyak yang mau. Tapi kitanya nggak pernah ikut training. Gimana tim kita mau nyontoh gitu loh. Ya. Nah, itu kita harus terus mempraktekkan. Dan kalau bisa kita memberi training. Karena kita juga kepingin tim kita juga mandiri. Dan nanti suatu hari bisa memberi training. Kan kita maunya kan duplikasi terus-menerus. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak pernah memberi training, bagaimana tim kita bisa mencontoh juga untuk memberi training. Begitu, teman-teman. Jadi, di sini saya nggak terlalu banyak ya materinya. Mungkin nanti kita bisa interaksi ya. Oke, lanjut, Mbak Laras. Nah, ini saya kasih contoh ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat. Nih ya. Bulan Oktober. Oktober itu awal semesternya BioGreen ya, untuk riset semua. Dan biasanya saya selalu
akan ngotot. Saya akan ngotot dan saya akan tulis berapa account yang mau saya jadikan rookie. Setelah itu jadi JM, ya. Jadi saya itu misalnya bulan Oktober, saya tulis berapa account. Seperti itu. Dan itu akan saya kejar terus loh. Kayak gini ya, ini ada berapa account. Itu saya kejar teman-teman. Jadi saya tidak mau 1 bulan 1 rookie, 2 rookie, itu gak mau. Saya menyakiti diri saya sendiri istilahnya. Tapi kan yang puas juga saya sih, gitu loh. Ya, yang puas juga saya nanti udah akhir-akhir tinggal mau santai atau kita mau menambah lagi JM-nya atau kita mau nambah lagi tripnya, terserah. Ya, masih ada waktu. Seperti itu. Makanya dulu saya kuliah juga begitu. Saya ngebut, makanya di saat saya lulus teman-teman saya belum lulus. Jadi saya harus nunggu wisuda karena saya maunya tuh secepatnya, ya, secepatnya beres gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Uh, ini per hari pun saya tulis. Jadi mau dapat 22,50 saya tetap tulis. Mau dapat 45 saya tulis ya per account. Mau dapat ongkos ketik doang 4,5 juga saya tulis. Jadi di sini akhirnya dapat rookie, akhirnya dapat JM. Karena rookie-nya jadi langsung banyak. Ini jadi JM, jadi JM, jadi JM, jadi JM seperti itu. Ya. Jadi benar-benar itu saya tulis. Nggak cuman ngajarin orang untuk menulis, ngajarin tim saya untuk menulis, tapi saya lakukan setiap bulan. Nanti setelah Oktober selesai, nanti nextnya ada November. Apa yang akun mana harus jadi rookie? Seperti itu. Ya, oke, lanjut Mbak. Nah, ini November ya, bisa dilihat ya. Langsung Novembernya bagaimana gitu. Oh ini dari ini ya dari apanya dari slide-nya ya November. Bahkan untuk tim saya pun saya tulis yang harus saya kejar. Ya, ini harus jadi rookie, harus jadi rookie. Itu saya tulis. Ya, semua ya. Saya tulis. Novembernya, ya. Desembernya. Saya tulis semua. Jadi bukan selesai begitu saja, tidak. Oke, next. Next, Mbak Laras. Nah, ini waktu mau kunjungan ke mana namanya ke Jepang ya, API ya. Itu eh, saya realistik ya. Saya cari yang susah dulu. Yang nomor 1 saya terakhir. Saya cari yang nomor 2 dulu yang saya kejar. Akhirnya saya dapat 2 tiket ya untuk ke Jepang. Terus ini saya tunjukkan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman jangan mengira saya mau bikin training baru saya tulis gitu, tidak. Karena ini kejadian yang sudah terjadi, memang terbukti saya menulis seperti itu ya. Nih, goal 2022 juga saya tulis seperti itu teman-teman ya. Ternyata ini saya nggak sempat renovasi untuk apartemen karena ada orang yang mau sewa kosongan ya, seperti itu. Jadi semua saya tulis, saya harus bulan sekian renovasi ini, saya harus bikin ini semua. Kalau saya tidak tulis, saya seenaknya nanti, seenaknya kayak gini. Saya baru beli rumah, saya udah target bulan sekian saya harus maksa selesai renovasi, bulan sekian harus isi barang, itu saya udah tulis seperti itu. Oke, next Mbak Laras. Oke, thank you. Nah, ini ada tambahan ya. Di sini semua saya tulis seperti yang diajarkan Pak Leri ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau ini saya baru tulis kan nggak mungkin. Saya tulis di sini ya. Nih, ini saya nulis 2016 karena saya baru dapat training 7 modul dari Pak Leri 2016. Saya tulis ya, jangka pendek, master di 2017. Ya, benar-benar saya tulis loh teman-teman. Ya, bukan saya ngarang-ngarang aja. Saya tulis jangka menengahnya apa, goalnya. Harus ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengahnya apa? Passive income 200 juta. Apartemen. Ya, ajak mami ke Lourdes. Jangka panjangnya apa? Passive income. Tiap tahun beli properti. Coba itu jangka panjang. Ya. Nah, itu semua saya tulis. Dreamnya apa? Visinya apa? Dan itu terus saya perhatikan gitu loh. Jadi eh, apa ya? Benar-benar kita harus kejar gitu loh. Kita harus dapat. Oke, lanjut Mbak Laras. Jadi saya tuh benar-benar membuktikan ya teman-teman ya. Saya tulis dan ini hasil yang saya dapat. Ya, pertama saya join 2015 itu ya. Bisa dilihat saya beli HP. Saya join 2015. Saya beli iPhone. Ya, saya beli iPhone 6 Plus
terus saya sebagai master, ya. Jadi tahun pertama saya join saya sudah jadi master, terus saya bisa beli mobil di 2016. Jadi benar-benar saya kasih target ya. Nah, 2016 bayangin ya, join 2015, 2016 saya beli mobil dengan plat Bio Erna, Bio Green Erna, Bio Erna sampai sekarang. Dan saya beli apartemen yang akhirnya saya sewakan. Jadi semua itu eh, apa ya, ada hasil. Jangan cuman nggak kelihatan apa-apa gitu loh. Ya. Jadi ada hasil ini saya beli apartemen apa, saya harus beli ini, saya harus beli ini. Kok bulan depan, tahun depan lebih berat lagi seperti itu. Oke, lanjut Mbak Laras. Nah, terus dapat naik terus ya. Terus dapat ke Tokyo, dapat ke naik apa ke Rusia. Itu harus saya capai semua gitu loh. Dikasih target apa saya kejar, dikasih target apa saya kejar. Ya, ini saya naksir ada apartemen, saya tempel gitu loh. Ternyata saya dapatnya jadi rumah gitu loh, bukan apartemen lagi. Dapat rumah, ya, akhirnya dapat tanah dan sebagainya. Jadi apa yang saya mau, saya foto, saya datang, saya foto, saya tempel. Saya tempel, saya liatin, ini harus saya harus dapat seperti itu. Ternyata dapatnya lebih besar. Ya, nggak apa-apa, lebih berat lagi gitu loh. Oke, lanjut. Ini kan tempelan-tempelan sebelumnya. Ya, bisa dilihat kalau saya mengerjakan. Kayak waktu itu saya harus menetapkan harus beli emas 10 gram paling jelek setiap bulan. Ya, waktu itu saya titip anak saya, makanya namanya Marvin. Karena dia waktu itu kerja di apa pabrik emas gitu loh. Jadi saya titip dia gitu loh. Makanya namanya Marvin. Setiap bulan harus 10 gram. Nggak usah muluk-muluk ya. Jadi 10 gram. Biar maksa saya 10 gram. Harus beli logam mulia seperti itu. Oke, lanjut Mbak Laras. Itu semua saya tulis kok. Bahkan saya tempel di kulkas ya. Ini kan udah belentongan ya karena ntar dihapus, ntar diganti. Tuh beli LM 10 gram. Harus senior master. Income harus sekian ya. Seperti itu. Paling sedikit 1 tahun sekali ke luar negeri. Dapat kan ya. Setahun bisa 2 kali sama BioGreen. Di luar pribadi loh ya. 2 kali sama BioGreen di luar pribadi. Itu saya tempel di kulkas biar tiap hari saya lihat. Ingat ya. Oke, lanjut Mbak Laras. Nah, akhirnya apartemen saya lunas ya yang di Pik 2. Yang di Pik 2 ini kegedean ya ini gambarnya. Nah, yang di Pik 2 lunas dan ini sekarang saya baru serah terima rumah lagi ya, lebih besar. Ya, lebih besar lagi rumah. Tadinya juga ada rumah di Pik 2 tapi akhirnya saya lepas ya dan saya ganti di Cimanggis ini. Golf ya. Saya dapat lagi rumah. Jadi semua saya kasih target. Kalau teman-teman tidak ada target, kalau apalagi ya kalau mungkin udah punya semua jadi nggak punya target ya bikin apalah gitu loh ya. Saya udah punya rumah 5 loh Erna, mau beli apa lagi nggak apa-apa loh kalau bisa 6 kenapa enggak gitu loh ya. Kalau bisa 7 kenapa tidak ya udah terus aja nggak udah saya nggak mau ngapa ya terserah gitu loh ya terserah. Cuman beda kalau kita punya goal itu kerja kita itu beda loh teman-teman, beda banget ya semangatnya. Dan kayaknya setiap hari itu dikasih terus orderan ya, ada aja karena apa Tuhan tahu anak ini butuh. Yang satu enggak tuh lagi nonton TV, yang satu lagi jalan-jalan, nggak terlalu butuh. Si Erna nggak pergi-pergi liburan, dia kerja terus. Hari ini orderan saya aja udah berapa, saya cari orderan terus ya kan. Ya bukan cari sih, mereka yang datang ya seperti itu. Jadi Tuhan tahu gitu loh. Dan yang saya selalu bilang bolak-balik, alam semesta itu akan membantu kalau teman-teman itu benar-benar kepingin ya. Gimana kalau nggak ditulis, nggak ditulis itu gimana, cuma diingetin di sini nggak bisa ya, harus ditulis teman-teman. Aduh, ikutin deh, ikutin, nanti pasti dapetnya itu beda loh, cepet loh kalau ditulis diliatin kita ngotot itu beda ya. Di saat dapat masalah stres ngeliat tulisan lagi semangat langsung begitu ya. Jangan sampai rumah gua hilang gara-gara lu ya gitu loh ya. Lu bikin gua stres, bikin gua down. Jangan, gua harus buktikan gua harus bisa dapat rumah. Seperti itu. Oke, next Mbak Laras. Nah, ini waktu bersama dengan semua para leader Komnas dan Pak Leri, kita beli tanah yang sekarang udah jadi ya. Saya cuman punya video, saya lupa foto. Itu Hero Group yang sewa itu
Sushi Hero, ya punyanya Hero Group. Nah itu kalau teman-teman udah lihat, udah pernah ke Peak 2 itu udah jadi. Jadi supermarket dari Hero Group, ya. Itu di atas tanahnya kita-kita loh. Nah, coba bangga ya. Walaupun saya mungkin punya ukuran semeter kali ya atau berapa senti kali ya gitu. Tapi bangga ya. Ini disewa kalau nggak salah 10 tahun. Disewa sama Hero Group. Jadi bersama tim Komnas, tim leader sama Pak Leri juga. Jadi Pak Leri itu selalu mengarahkan member-member tuh supaya punya investasi ya. Jadi uangnya tuh nggak lari kemana-mana. Soalnya gini ya, contoh kita mau cicilan mau budget 10 juta ya. 10 juta kalau kita beli cicilan rumah 10 juta jadi rumah. Tapi kalau teman-teman tidak apa ya, kasih budget atau ada impian atau ada goal itu 10 juta nggak kemana-mana loh. Percaya deh, nggak jadi apa-apa, nggak tahu. Kok 10 juta gue udah habis ya, makan beli apa ya, gitu loh. Ya, nggak kemana-mana. Jadi bikin target biar itu duitnya arah jadi sesuatu. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut Mbak Laras. Nah itu pun saya tempel di depan pintu kamar. Ya, saya duduk depannya pintu kamar tuh saya lihat nih gambarnya gimana, saya harus gimana itu saya tulis semua loh teman-teman. Semua saya tempel-tempel. Pokoknya biar aku semangat. Erna ingat harus bisa. Erna ingat harus bisa. Ya, work like there is no tomorrow gitu ya. Bekerja itu seperti tidak ada hari esok gitu. Oke, lanjut Mbak Laras. Nah ini yang tadi saya bilang ya, rookie to be Oktober 2003, tadi udah ya 2021, ini 2023 dapat tiket ke Cina, Cinanya diganti Australia. Itu semua saya tulis. Setiap dapat berapa tuh saya tulis di bawahnya terus sampai total sekian udah dapat tiket, dapat tiket. Ini mana nih? Ini dapat satu tiket nanti berikutnya. Nah, ini dari ditulis ini ya, teman-teman ya. Teman-teman tuh jadi lebih semangat. Aduh, kurang dikit. Kurang dikit ini. Ini harus dapat 10.800 BV. Saya udah dapat 8.100 ya. Berarti kurang dikit ya. Masa mau dilepas? Masa mau dilepas? Sayang kan. Kalau ditulis tuh kita jadi tahu kurang berapa ya, kurang berapa ya. Gitu loh. Beda. Karena semua saya tulis. Kan harus 10.800 ya kalau nggak salah ya. Itu saya tulis ya, ini udah dapat satu tiket sebelumnya nih, tiket kedua dan satu tiket. Berarti ini udah dua tiket. Berarti kalau ini mendapat lagi 8.100 kurang berapa platinum? 3 platinum ya kayaknya ya. Kurang 3 platinum, saya dapat satu tiket lagi sampai bulan Juni loh. Ya, akhir Juni. Masa iya sampai akhir Juni aku nggak bisa dapat 3 platinum? Gitu loh. Kalau saya kayak gitu, kalau bisa harus bulan ini. Gitu. Biar bulan depan bisa ngejar tiket lainnya. Kalau aku gitu ya. Kalau orang lain kan kadang ya beberapa orang, aduh susah Erna 3 platinum, biar aku dikasih setahun juga saya nggak bisa. Jangan seperti itu. Ini 3 platinum sampai bulan Juni loh Erna. Kamu harus bisa. Oh kalau gitu aku harus buat akhir Mei. Gitu. Nanti Juni saya bikin tiket yang lainnya lagi. Dibikin keras ya, dibikin susah. Seperti itu teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan. Dan akhirnya bisa dapat banyak tiket. Bisa dapat banyak prestasi ya karena memang kerja saya tuh saya menantang diri saya untuk lebih keras dan lebih keras tapi hasil yang nikmatin juga saya kok bukan orang lain ya sekian dari saya mungkin ada yang mau tanya terima kasih Pak Tovan terima kasih Eva Cik Lucy jadi mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing silakan ya jadi tulis mulai sekarang yang belum buat goal tulis itu bukti ya saya nulis dari tahun 2016, 2017 itu tertulis. Ya, bukan baru nulis sekarang, bukan. Ya, itu udah kejadian yang dulu. Seperti itu. Jadi memang saya bukan ngarang ya, bukan apa namanya, bukan ngasih teori doang tapi saya tidak mengerjakan tidak. Semua saya tulis, bahkan punya member pun saya tulis. Seperti itu. Apalagi kalau membernya masih belum ngerti ya. Saya yang nyatetin seperti itu. Ya, biar nanti gini loh, bisa membuat tim kita sukses, bisa membuat tim kita apa ya, mencapai impian. Itu kan kita juga ikut happy ya. Jangan mementingkan diri sendiri. Jadi tim kita arahkan. Aku aja selalu bilang ini kurang sekian loh Ibu, ini kurang sekian loh Ibu, gitu loh. Ya, jadi kita arahkan supaya juga tim kita mendapatkan sesuatu gitu loh.
ya. Jangan cuma untuk diri sendiri. Makanya tadi kan saya tulis nama-nama tim saya di situ. Sebagian saya tulis. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya atau mau sharing, boleh. Atau apa yang mau disampaikan, mendapat apa, atau mau memulai bikin goal, ya. Penting ya bikin goal. Percaya nggak ada dia nggak ada goal, nggak ada tulisan, itu pasti nggak dapat apa-apa. Thank you semuanya. Teman-teman juga keren dan pasti lebih bisa, lebih hebat dari saya. Ya, coba teman-teman praktekkan pasti akan lebih hebat dari saya. Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan, mau sharing. Jangan malu-malu. Nanti bisa dibuka mic-nya sama Mbak Laras. Kalau yang mau mungkin eh, bisa apa raise hand ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau apa ya? Mau sharing atau apa? Bebas. Nggak ada yang mau tanya. Yakin. Nggak ada yang mau tanya nih. Yakin. Seneng nggak ya dapat ini, dapat itu tuh seneng nggak? Coba jawab deh. Bisa mendapatkan goal atau impian yang teman-teman ingin tuh seneng nggak gitu loh. Seneng pasti, ya itu tulis goalnya. Oke, Jess, tulis. Kok terlalu. Jadi nanti kalau Bu Yanti datang bisa nginep di apartemen, di rumahku. Seneng ya, bisa dapat tiket Australia, dapat tiket Bangkok, itu seneng loh. Seneng ya. Nah, tapi bukan cuma seneng aja. Nah, ini loh, hasil kerjanya ini loh. Kita harus ngotot. Harus ngotot ya. Memang nggak gampang, tapi begitu kita dapat itu kita puas. Ya, kita puas. Nggak apa-apa, stres capek untuk hal yang besar ya. Daripada kita cuma stres capek untuk karena tidak punya uang gitu loh. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin kita foto-foto ya. Ciuci mau tanya. Oke, oke, oke. Mau tanya, Tan. Luis. Oke, boleh. Luis sama Lucy Mukhlis. Anu, Mbak Laras. Cik Lucy sama Luis yang mau tanya. Bisa dibuka mic-nya. Halo, Iya, Ci. thank you banget pencerahannya. Sama-sama. Semoga Aku bermanfaat. aku mau tanya, di Mm-mm. awal-awal ataupun sepanjang Erna menjalankan BioGreen, kesulitan apa yang menurut Erna Itu. paling sulit dan waktu itu bagaimana cara mengatasinya? Itu aja Oke. sih. Thank Kalau you. dulu karena saya tidak mengerti produk ya, jadi aku dulu pertama yang kesulitan ini aku mesti mempelajarin. Terus kedua, saya tidak punya teman, Ci. Karena kan aku di Jakarta pendatang, ya kan? Pendatang dan terus udah gitu tidak punya teman, temannya di Surabaya. Nah, tapi keuntungannya adalah saya sering ketemu orang karena punya toko, itu doang, Ci. Nah, dari situ sering cerita, ya, sering cerita, 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 akhirnya, oh banyak yang mau coba, banyak yang mau coba. Jadi saya taruh di mana di toko itu barangnya banyak yang mau coba, banyak yang mau coba. Jadi akhirnya ya ini apa langsung dapat banyak gitu loh, seperti itu, ya. Terus udah gitu untuk terus terang ya karena kita berinteraksi dengan manusia ya Ci ya. Jadi itu tidak mudah. Belum tentu kadang sevisi gitu loh. Ya, tidak mudah memang. Nah, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita tinggal melihat sambil otomatis kita itu kayak memilah, kita nih bisa nggak menjadikan orang ini untuk sukses. Kita bisa nggak membantu dia untuk sukses. Seperti itu. Kita sambil memilah-milah. Kalau orang ini cuma bilang mau-mau tapi dia tidak mengerjakan apapun dan dia selalu membantah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ya, jadi kita belajar belajar oh kita mengerti. Jadi kita tidak bisa apa ya memaksakan keinginan kita kalau orang itu tidak mau. Ya, memang agak sulit. Yang ngajak orang training aja susah gitu loh ya. Tapi ya otomatis nanti akan terseleksi dengan alam gitu loh.
Yang sukses dia akan terpilah-pilah sendiri gitu loh, akan tetap jalan di sini on track gitu ya. Yang memang um, tidak mau sukses ya akan tersingkirkan seperti itu. Tapi semua apapun itu pasti susah sih, Ci. Aku nggak bisa bilang gampang. Semua tuh susah. Kita belajar produk juga susah pertama. Belajar sistem juga susah. Mungkin bagi yang awal-awal juga nggak nangkep-nangkep. Ya. Terus apapun susah. Prospek susah ngomongnya. Ya. Tapi kembali lagi yang tadi aku bilang. Kalau setiap hari dilatih, itu jadi gampang. Makanya aku setiap hari waktu itu ngomong terus sama orang setiap hari, jadi loncer langsung. Itu sih Ci, kalau yang aku alamin ya gitu loh. Cuman dilatih aja setiap hari. Dari yang nggak ngerti input apa semua susah buat aku. Tapi aku latih setiap hari dan akhirnya bisa gitu loh. Setiap hari. Itu aja Ci intinya. Praktek-praktek pokoknya. Sama-sama. Terus tadi siapa Pak Louis ya? Halo Tan. Oh iya. Aku mau tanya nih, kan aku sekarang masih sekolah kan, tapi aku pengen banget sukses kayak Tante Erna. Mantap. Timnya siapa nih, Luis? Bu Juni. Oke, mantap, mantap. Harus begitu. Keren, keren. Terus gimana? Yes, aku mau tanya, jadi menurut Tante tuh aku mending tawarin teman-teman produknya atau kayak bisnisnya juga Tan? Loh, begini tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, Luis. Karena kalau orang itu butuh produk, ya boleh kita tawarkan produk, tapi kita tetap lanjutkan supaya ke pembelian kamu berikutnya ada cashback, supaya kamu bisa dapat apa program kita, ada trip, ada Whirlpool, ada apapun, itu lebih baik kamu juga ikut bisnisnya. Biasanya orang kalau di produk itu tidak terlalu mau bisnisnya, ya. Tapi sambil berjalan nanti mereka justru yang jalannya lebih kencang biasanya, Luis. Ya, kalau bermula dari penyakitan kayak aku, itu jalannya lebih kencang biasanya begitu, gitu loh. Karena dia tujuannya adalah produk, tapi kok dapat bonusnya tuh di duit gitu loh. Tapi memang yang mau duit saja juga nggak apa-apa. Tapi harus tahu juga manfaat produk, Luis, gitu loh. Karena dia mau nawarin orang produk ini bagus, bagusnya untuk apa dia nggak bisa jelasin, ngapain orang beli, betul nggak, Luis? Ya Tan. Jadi kita harus tahu hot button, Luis. Itu harus tahu hot buttonnya dia. Dan dia kalau memang punya cita-cita yang besar seperti Louis, kepingin sukses dan sebagainya, itu lebih enak, Louis. Ya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa tidak gitu loh? Kayak Pak Leri, 27 udah punya $1 juta, ya kan? Iya. Iya. Jadi paling nggak kamu sudah punya persiapan untuk masa depan, untuk pernikahan dan sebagainya tuh udah punya aset kan gitu, ya kan? Nah itu ajak teman-teman yang mau sukses, jangan teman-teman yang cuma mau enaknya. Yang kadang nggak usah lah gue tinggal minta bokap gue gitu ya susah, nggak akan ritme kerjanya Louis dengan temannya itu nggak akan sama gitu loh karena dia tinggal minta doang, beda beda Louis. Ya. Oh ya Tan, aku boleh tanya satu lagi nggak? Boleh boleh. Kalau misalnya nih aku mau mulai prospek teman-teman aku, kira-kira Tante Erna ada tipsnya nggak? Mau apa? Kayak aku mau mulai prospek teman-teman aku gitu. Mau mulai prospek ya, Yes. jangan nawarin barang tapi cerita Louis, ya cerita. Nah, makanya diperlukannya, masalahnya di tempat tulis nggak ada yang sering Zoom ya. Kalau saya kan sering Zoom dengan berbagai orang-orang yang sakit ataupun bukan yang sakit ya, atau mau belajar tentang produk, atau mau belajar tentang sistem. Itu di situ saya sering dengar testimoni atau kalau ada grup itu suka ada testimoni. Kamu tinggal bercerita aja. Misalnya kita kurang lebih kan kalau itu teman kita, kita paling nggak tahu maunya dia apa ya. Misalnya kita tahu teman kita itu mamanya lagi stroke. Misalnya, kamu cerita aja. Kemarin tuh aku dapat testimoni ya temanku, misalnya kamu dengar di Zoom atau dari testimoni tulisan, itu kamu bilang, gila,
orang stroke ya, udah berapa tahun dia udah bisa jalan lagi dalam 4 bulan. Gila, aku rasanya ikut seneng gitu. Nah, jadi paling nggak kan kamu tidak langsung, paham ya Luis ya? Kamu tidak langsung ke dia, kamu cuma cerita seperti itu. Nanti ya pokoknya sering-sering cerita atau jadi jangan jangan terlalu direct ya. Kadang orang kalau ditawarin tuh langsung udah nggak mau duluan ya. Loh, ke-mute. Yang nge-mute siapa? Si Laras, Mbak Laras. Jadi dia itu tidak, kalau langsung direct itu malah nggak suka, orang itu langsung menghindar. Ya, jadi kamu sering cerita itu, kalau dibilang, oh mamaku, pasti dia akan cerita, oh mamaku juga stroke loh Louis. Oh, kamu mau nggak dengar itu apa sharingnya orang-orang itu yang sakit gitu. Nah itu coba kamu bawa, makanya aku nggak tahu kan tim kamu ada Zoom nggak seperti itu. Bawa ke Zoom-nya, suruh menjelaskan apa yang bisa membantu untuk stroke seperti itu, Louis. Ya, kalau teman kamu memang sukanya bisnis, ya kamu bicaranya bisnis. Gue ada temen nih, masih muda, ya duitnya udah sekian, penghasilannya sekian, karena menjalani bisnis ini, dan gue kepingin seperti dia. Ya, dan ini bukan dijalankan hanya untuk anak muda, tidak tidak melihat umur. Mau 70 lebih juga bisa. Siapapun bisa sukses asal dijalankan dengan benar. Lu mau nggak? Gue cuma mau ngajak orang yang serius, gitu loh. Jadi kamu jangan memohon-mohon, tapi uh, gimana ya? Kalau lu serius, gue aja. Kalau enggak, yang is okay gitu loh. Kita tetap berteman, tapi ya nggak mungkin gue ngajak lu kalau lu kagak serius gitu aja, Luis. Oke, Itu Tan. ada di training loh, padahal 7 modul. Coba Luis, minta di training 7 modul. Oke. Minta di training 7 modul. Soalnya aku suka kasih training ke timku itu 7 modul. Hmm. Pertanyaan dari Ibu Ratnawati. Oke, Thank you, Tante. sama-sama. Nggak apa-apa Luis, kalau mau minta tolong sama Johnson, mau ikut Zoom-ku nggak apa-apa. Bilang aja sama Johnson mau ikut Zoom-nya Tante Erna gitu. Ya, Oke. Erna, saya sering cerita tentang produk BioGreen dan manfaat yang sudah saya alami. Teman-teman malah ketawain saya dan bilang selalu jualan ini, Ratna. Gimana jawabnya? Terus emang kenapa? Gitu loh. Ci Ratna tinggal tanya balik. Saya kalau ada teman saya ngetawain saya, Ci Ratna. Terus saya tunjukkan hasil rumah. Kira-kira ditertawakan nggak, Ci Ratna? Idih, Erna bikin malu deh beli rumah. Masa begitu? Erna bikin malu jalan-jalan ke Australia. Nggak ada yang menertawakan. Itu ada, itu ada, ini ya, itu ada di TikTok saya. Jika ada orang yang meremehkan bisnis Anda, ya, bilang aja, nggak apa-apa lu tertawa. Tapi di sini gue bukan mentingin jualannya. Gue mentingin untuk membantu kesehatan orang. Seperti itu. Banyak orang terbantu dengan produk-produk BioGreen. Ya mungkin bagi lu ini barang murahan, ya, bukan jualan berlian, bukan jualan mobil Rolls Royce, tapi ini menyelamatkan nyawa orang, ya, bisa membantu orang seperti itu. Lu kalau jual Rolls Royce, kalau orangnya stroke juga nggak bisa nyetir, kan seperti itu, Ciratna, ya. Maka dari itu yang tadi saya bilang, ya. Jadi buktikan mereka itu salah, Ci. Nanti suatu hari mereka yang datang kok. Kalau mereka sakit dan memerlukan, mereka akan datang ke Ciratna. Memang kayak pelaku-pelaku begini ya, itu diremehkan gitu loh. Suka diremehkan, tapi justru yang paling cepat mendapatkan duit ya dari network. Makanya harus dibuktikan ya. Justru diremehkan itu kita harus membuktikan, Ci. Kalau kita ini produk yang diperlukan dan bisnis kita itu sangat banyak membantu orang gitu loh, Ci. Mungkin bisa dibuka kali ya, mic-nya Ci Ratna. Biar bisa saling tanya jawab daripada ngetik lamaan. Mungkin seperti itu. Dibuka aja semua biar seru. Iya,
Udah dibuka, udah bisa belum? Coba Ciratna. Ciratna kalau mau ngomong, Bu Ratnanya tidak bisa, Bu, karena sedang dengan teman-teman. sedang dengan teman-teman. Maksudnya? Oh, Oh, iya, lagi sama teman-temannya. Oke. Ya dia nggak dengar apa ya? Ya nanti aja dikasih aja rekamannya. aku Oke, boleh ada tambahin lagi yang mau jawaban ngomong? Sorry. nggak? Nah, Siapa tadi yang ngomong? Kenapa, Lucy. Ci? Ya, sorry Erna. Oh iya, Ci. Aku, Ya, Iya, lagi makan sama teman-teman. Kebetulan ini tadi saya juga cerita-cerita gitu kan. Tadinya ada yang tertarik karena banyak yang ketawa jadi nggak jadi deh. makanya nggak makanya aku bisa. tidak suka berjualan kayak aku kan waktu itu, Ci, ya ikut arisan. Ya, arisan itu kan nggak mungkin 1-2 orang ya, Ci, ya. Betul ya. Jadi aku cuma duduk di satu orang, aku cerita ke satu orang. Satu orang beli, selesai. Bulan depan aku duduknya di orang yang lain. Gitu. Ya, karena arisan kita ngomong apa? Karena mungkin dia juga jualan juga gitu loh. Dia nggak mau orang itu beli di Ceratna kan? Seperti itu. Paham ya, Ci ya? Jadi jangan jualan di depan umum. Jangan berjualan depan umum. Kita kan bukan pasar. Ini kan ini bisnis cerita kok sebenarnya, Ci. Kita bukan berjualan nih, lu beli ini enggak. Jangan, percaya deh. Aku dulu pernah pertama nyoba di arisan, bang ngomong apapun nggak ada yang denger satu orang pun. Ramenya ampun, nggak ada yang denger. Lagi arisan kok, reuni arisan, nggak ada yang denger. Ngomong satu orang satu, one on one, sebelahnya. Sebelah, oke, deal, bulan depan ngobrol lagi sama yang lainnya. Jangan yang orang yang sama. Itu yang aku lakukan. Dan seluruh anggota arisan akhirnya jadi member saya. Tapi bukan bersamaan ya. Jadi setiap bulan satu-satu. Gitu. Terus aku ajak ketemu di luar. Aku jelasin lebih detail. Gitu, Ci. Caranya. Begitu dia udah tertarik, yuk, susah nih ngomong di sini. Lu bisa nggak besok kita ketemuan lagi? Boleh. Ya udah, gitu loh. Seperti itu. Jangan ngomong di arisan atau reuni. Nggak efektif. Malah banyak racun, banyak virus. Apalagi temannya yang jualan, juga jualan mungkin produk lain yang sama-sama bisa untuk kurus, misalnya gitu. Ya dia nggak mau dong beli di Ciratna si temennya. Betul nggak? Ya kalau bisa beli sama itu orang. Ya nggak efektif, betul. Iya, banyak virus memang. Memang betul banyak virus. Iya. Mending satu-satu, one on one. Jangan rame-rame. Udah segala macam saya coba kok. Dan tidak efektif sama sekali. Racunnya banyak. Nanti dia lagi dengerin yang satu ngajak ngomong, sini lu sini gitu loh. Jadi kayaknya distract terus gitu loh. Nggak bisa. Percaya deh. Nggak bisa, Ci. Mungkin itu Ci Ratna udah ikut modul 1, modul 2 gitu belum ya, Ci ya? Ci Ratna Belum. ya? Belum ya? Nah, Ayo Ci Ratna, aku kapan ikut training yuk, bikin aku training iya. modul 1, modul 2 dan seterusnya biar tahu bagaimana caranya. Nggak bisa kita kalau di depan umum gitu jualan. Nggak bisa, malah diketawain iya. Kayak sales jadinya. Orang ini tujuan bagus loh. Tujuan bagus kok ditertawakan. Mungkin kalau lagi rame-rame gitu, kalau ada yang minat, ya gitu dibikinin. Nanti lain kali ketemuan aja sendiri. Biasanya sih gitu. Jadi kita itu ada 7 modul dari Pak Leri, ya, training. Dulu saya pernah bawakan di hari Kamis yang kapan itu ada salah satu modul yang saya bawakan. Nanti saya bagikan kalau yang mau ya, bisa lihat di playlist teman-teman BioGreen, itu ada di playlist. Bisa dilihat modul 1, kayaknya saya bawakan modul 1 deh waktu itu. Ya, terus nanti mungkin next ya, kita gantian deh. Terus siapa? Bikin modul 2, modul 3. Jadi ada 7 modul training dari Pak Leri. Itu kalau diikutin, itu Pak Leri kasih saya training dan saya harus mengulang 10 kali training. Bayangin, dari Pak Leri 1 kali dan sisanya 10 kali training.
ya, 10 kali training. Nah, itu bagus banget. Itu diulang-ulang. Saya tuh udah berapa puluh kali loh ngikutin training ini. Bukan 10 kali, bukan 15 kali, udah berpuluh-puluh kali. Dan apalagi saya berikan juga ke tim saya. Bayangin. Jadi saya mengulang lagi tuh udah berapa puluh kali. Nah, itu bagus sekali. Ikutin. Jadi apa yang diberikan sama Pak Leri di 7 modul itu saya lakukan. Suruh tulis visi, suruh tulis goal, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya tulis. Dream-nya apa saya tulis. Sesuai arahan Pak Leri. Dan itu bisa dilihat dari 2016 saya tulis loh. Dan sampai sekarang apa? Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya sangat luar biasa. Kalau bisa kita tuh kalau join sesuatu itu kita berprestasi dan menghasilkan sesuatu gitu loh. Jangan kayaknya, Erna join berapa lama? 9 tahun udah dapat apa? Belum tuh gitu loh. Kan dia malu toh depannya orang ya. Kan nggak mungkin kalau 9 tahun aku konsisten, nggak mungkin aku nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau 9 tahunnya, ya kadang mengerjakan 1 minggu, kadang 3 tahunnya hilang, kadang balik lagi sebulan, 2 tahun hilang, ya pasti nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi kesannya joinnya udah 9 tahun gitu ya. Jadi harus, kalau ada orang tanya, Erna udah dapat apa? Ya udah. Tuh, 7 modul. Ini upline-nya siapa nih? Coba upline-nya kasih training nih 7 modul. Modul 1 ada di playlist deh. Coba dengerin dulu modul 1. Di playlistnya training berapa minggu yang lalu itu. Tunggu aku buka ya judulnya yang tunggu. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi nanti bisa ditanyakan ke masing-masing upline. Kalau upline-nya nggak punya bisa minta ke saya atau minta ke Mbak Laras kali ya. Tapi kalau cuma membaca aja itu tidak akan paham. Paham ya teman-teman ya. Kalau cuma dibaca itu nggak akan paham. Ngapain aja loh gitu. Iya, cuma makan popcorn 9 tahun gitu ya. Jadi harus memang dibawakan. Jadi kasih contoh, itu orang lebih paham. Oke, teman-teman, ini udah dikasih waktu sama Mbak Laras ya. Udah ada loncengnya, ting ting. Nah, itu playlist tuh ya. Coba upline-nya kasih playlist tuh. Itu ada training saya modul 1 baru saya berikan. Nanti next-nya mungkin saya kasih ya modul 2 gitu ya. Tapi dengerin dulu modul 1-nya. Ya, jangan langsung nanti modul berapa gitu. Thank you, Ci Erna. Thank Oke, you. terima kasih Erna. semuanya Thank you, ya. Erna. Thank you, Eva. Erna, thank you. Bapak Ibu. Thank Makasih, you, Ci. thank you. Makasih, Ci Erna. Thank you, Mbak Laras.